Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis sirah nabawiyah. Karena waktunya maghrib ini sebentar, maka langsung saja kita masuk pada materi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas bahwasannya tatkala sebelum masa jahiliyah, Jazirah Arab itu dikuasai oleh suku ataupun Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini mengalahkan penguasa-penguasa sebelumnya yang pernah menguasai Jazirah Arab, termasuk dari Jurhum. Jadi kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bani Jurhum ini berasal dari Yaman yang pindah ke Mekah, kemudian menikahkan salah satu putri dari kepala suku Bani Jurhum dengan Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah berkuasa selama 21 abad ataupun 2100 tahun lamanya. Setelah berkuasa dikalahkan oleh suku ataupun kabilah yang lain. Kabilah yang mengalahkan dikalahkan oleh Bani Khuza'ah. Di era kekuasaan Bani Khuza'ah inilah dimulainya penyembahan berhala. Makanya kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan apa? Zaman jahiliyah. Jadi kondisi Jazirah Arab ketika itu pada masa kekosongan ataupun tidak adanya nabi yang diutus. Bayangkan dari Nabi Ismail kosong. Kemudian Nabi Muhammad. Sedangkan pada Bani Israel itu setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub, habis itu ada Nabi Yusuf, habis itu banyak nabi-nabi yang diutus. Sementara di Jazirah Arab setelah Nabi Ismail kekosongan begitu lama, baru terakhir itu diutus Nabi yang terakhir dari Jazirah Arab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, ini jadi kekosongan itu dari Nabi Ismail lama ribuan tahun, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Padahal antara Nabi Isa diutus sampai Rasulullah diutus itu ada kekosongan juga sekitar 570 tahun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya itu kan 571 Masehi. Iya. Kondisi fahum ghafilun, mereka dalam keadaan lalai. Ini menceritakan tentang keadaan Jazirah Arab. Kekosongan itukah yang menjadikan mereka lalai, yang menjadikan mereka itu mempunyai adat budaya yang sangat bertolak belakang dengan ketuhanan. Akhirnya diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada mulanya manusia yang ada di Mekah dan sekitarnya di Jazirah Arab itu agamanya adalah sebagaimana agama tauhid yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kesyirikan pertama kali muncul di Mekah dibawa oleh Amru bin Luhai, nenek moyang dari Bani Khuza'ah yang berkuasa ketika itu. Jadi yang pertama kali menghidupkan penyembahan berhala itu, Pak, ini Amru bin Luhai, senior ataupun nenek moyang daripada Bani Khuza'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitu Amru ibn Luhai, aku melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khinzif Aba Bani Ka'bin, ayah dari Bani Ka'ab, yajurru kusbahu finnari, menyeret ususnya di neraka. Kita tidak tahu kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan. Apakah ketika Isra Mi'raj, kemudian diperlihatkan juga bagaimana kondisi orang-orang yang ada di neraka itu, diantaranya orang yang menginisiasi penyembahan berhala Amru bin Luhai itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeret ususnya sendiri di neraka. Artinya kalau kita kelak di akhirat melihat-lihat gimana sih penduduk neraka kalau ada orang yang nyeret ususnya, yaitu Amru bin Luhai. Ya. Mulai penyembahan berhala inilah kemudian Jazirah Arab itu berubah menjadi masyarakat di zaman itu yang menyembah berhala. Disebutlah zaman jahiliyah. Jadi maksudnya zaman jahiliyah itu adalah zaman jahiliyah itu kebodohan, Pak. Nanti akan kita terangkan apa maksudnya daripada kebodohan. Jadi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diutus menjadi nabi, ya, di atas, di dalam, dan di sekeliling Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Kalau panjenengan sekarang umroh haji melihat kok enggak ada tuh yang namanya berhala, iya sekarang sudah kesyirikan itu sudah dihancurkan di zamannya Rasulullah ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Sebelum itu berhala di mana-mana. Orang yo tawaf, orang yo sa'i, orang yo haji, tapi tetap juga menyembah berhala. Bahkan orang dulu sa'i antara Bukit Sofwa sama Bukit Marwa. Itu di atas Bukit Sofwa itu ada patung yang besar, di atas Bukit Marwa ada patung yang sangat besar. Maka mereka tatkala sampai ke patung Sofwa itu berdoa, berjalan-jalan sampai ke Marwa,
melihat patung, meminta dan berdoa lagi. Ya. Beda dengan sekarang, tatkala sudah semuanya dirubah dengan syariat Islam, kita ini tatkala sa'i, mulai di Bukit Sofa, itu kan kita disuruh melihat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, sambil berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi, sampai ayat yang terakhir. Iya. Iya. Ini makna daripada jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh secara denotasi, ya. Bukan berarti betul-betul pelongo-pelongo, kayak orang tidak punya isi di dalam kepalanya, tidak. Maksudnya adalah adat istiadat kebudayaan yang ada, yang dimiliki oleh orang sana ketika itu betul-betul bertolak belakang dengan ketuhanan. Menyembahnya juga bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung-patung yang justru patung itu bisu, patung itu yang mereka pahat sendiri. Ya. Jadi kebodohan itu bukan karena tidak bisa berpikir, akan tetapi satu, dikatakan bodoh itu karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya Rasulullah dikatakan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena dulu ya tidak ada sekolah kayak kita sekarang. Lah, kebanyakan masyarakat Arab ketika itu ummi. Sudah ummi, banyak yang tidak bisa baca, banyak yang tidak bisa tulis. Budaya yang ada, adat istiadat yang ada, itu bertolak belakang dengan akal sehat, termasuk suka minum khamr, termasuk gonta-ganti pasangan, tukar istri, perzinaan. Meskipun secara budaya diantaranya adalah di sana dikatakan secara sastra mereka itu maju. Maju bagaimana maksudnya? Maju dalam artian orang ketika itu berbangga-bangga dengan syair, puisi, Pak. Bayangkan, di zaman itu banyak orang, para sastrawan yang bikin puisi, kemudian puisi itu dijual. Untuk apa? Untuk menyanjung para penguasa dan lain sebagainya. Artinya tidak 100% masyarakat tidak bisa membaca, tapi ada beberapa orang yang bisa membaca. Makanya kenapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya Al-Quran. Karena Al-Quran itu dikenal dengan bahasanya, tata bahasanya dan artinya, yang mana itu tidak akan bisa ditandingi oleh para syair, oleh para tukang syair, para sastrawan yang ada. Jadi ngapunten, setiap nabi yang diutus, mukjizat, kita katakan mukjizat dengan bahasa yang gampang, kesaktian sebagai bukti kenabiannya, itu selalu menantang kebudayaan yang ada ataupun sesuatu yang viral ketika itu. Di zaman Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati dan bisa menjadikan orang buta bisa melihat lagi. Kenapa? Karena ketika itu orang sedang berbangga, tergila-gila dengan dunia medis. Di zamannya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa apa Pak? Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, tongkatnya itu bisa membelah lautan. Kenapa mukjizatnya dan kesaktiannya seperti itu? Karena orang di zamannya Nabi Musa, di zamannya Fir'aun,
mereka tergila-gila dengan sihir. Nah, di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang tergila-gila dengan sajak, puisi dan lain sebagainya. Diberikanlah kesaktian kepada Rasulullah atau mukjizat, rupanya adalah Al-Quran. Meskipun banyak mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizat Al-Quran inilah yang abadi sampai sekarang. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la inijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira." Yang artinya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la inijtama'atil insu wal jin, kalau dikumpulkan jin karo menungso, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, terus mereka kerjasama untuk menciptakan satu ayat meniru sebagaimana ayat Al-Quran, la ya'tuna bimithli, kata Allah, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan satu ayat pun, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, meskipun mereka saling kerjasama. Bahkan kalau sekarang ada AI, ayo coba jenengan bikin AI, bikinkan aku seperti ayat Al-Quran yang paling pendek saja. Coba jawabannya AI apa nanti? Makanya di masa Rasulullah, bahkan setelah meninggalnya Rasulullah, ada orang-orang nabi-nabi palsu. Jangankan zamannya Rasulullah, sudah di Indonesia Indonesia ini paling banyak, Pak, memproduksi nabi palsu. Okay. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mereka dulu mempunyai pasar yang namanya ini, Pak, UKAS. Mana ini kok nggak kelihatan? UKAS itu nama pasar. Pasar itu tidak setiap hari ada, tidak setiap bulan ada. Ada waktu-waktu tertentu di Dzulqa'dah. Itu didatangi oleh orang seluruh dunia. Ya. Termasuk ada expo syair. Ada expo puisi. Sama kalau ada expo apa, buku, expo mobil, itu kan berdatangan itu pabrik-pabrik dari manapun. Jadi di antara tatanan masyarakat yang maju ketika itu, ya di antaranya ada Romawi, ada Yunani. Itu masyarakat-masyarakat yang membaca, yang menulis, yang terpelajar. Bangsa Arab termasuk yang ketinggalan ketika itu. Sedikit dari mereka yang bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian maka di sini disampaikan, namun bodoh dalam arti ma'rifatullah. Bodoh itu yang artinya tidak mengenal siapa penciptanya, siapa yang memberikan mereka kesehatan, rizki, umur dan lain sebagainya. Malah yang disembah itu adalah patung. Jahiliyah. Jahiliyahnya orang ketika itu, Pak, dianggap wajar. Kenapa? Karena belum ada nabi yang diutus kepada mereka, sehingga ada orang yang tidak bisa mengenal Allah, ada orang yang menyembah berhala. Di zaman, di era kita hidup sekarang ini, jadi jahiliyahnya itu tidak masuk akal. Sudah Al-Quran sudah diturunkan, dakwah sudah banyak, kitab-kitab banyak, fasilitas untuk mengenal Allah itu sudah banyak, tapi masih ada orang yang menyembah berhala. Berarti kebodohan jahiliyah di zaman sekarang ini lebih parah daripada jahiliyahnya di zamannya Jazirah Arab, zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, Pak, orang yang menyembah berhala di era sekarang ini.
Ya banyak toh. Orang yang menganggap kalau ada keris, kalau ada akik, dianggap bisa melariskan dagangan, dianggap bisa mengekalkan jabatan, dianggap bisa menjadikan dia awet muda, dianggap bisa menolak bala, dianggap bisa mempunyai kekuatan gaib. Itu juga sama dengan jahiliyah. Tidak ada bedanya dengan orang dulu. Mempertuhankan, menganggap benda itu bisa mendatangkan manfaat ataupun kekuatan gaib. Banyak di Indonesia ini. Apalagi kita di Jawa ini tidak kurang-kurang contohnya ini. Apalagi di bulan Muharram, bulan Suro. Nah, kalau panjenengan kemarin melihat ada orang yang memandikan, yang penting bukan memandikan kambing. Kalau memandikan apa, keris, memandikan benda yang dianggap keramat, itu indikasi masih adanya jahiliyah di zaman sekarang, meskipun mereka bergelar sarjana, meskipun mereka bisa membaca dan bisa menulis. Iya, indikator jahiliyah yang ada ketika itu banyaknya kesyirikan dan banyaknya kekufuran yang merajalela. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Allah menyebutkan, apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata, jadi Lata, Uzza, Mana itu adalah nama-nama berhala yang besar yang mereka sucikan. Ya, jadi mereka itu menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Mana, wa manata tsalitsatal ukhra, dan Mana, berhala Mana termasuk yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi mereka itu, Pak, orang-orang musyrik, khususnya di Mekah ketika itu, mereka itu kalau ditanya, apakah kamu itu yang menciptakan, kamu yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, itu siapa? Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka menganggap patung-patung itu juga sebagai tandingannya Allah. Makanya mereka dikatakan musyrik itu karena menduakan Allah. Jadi kalau muwahhidun itu yang mengesahkan Allah, musyrik yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka menganggap bahwasannya yang namanya Manah itu adalah anaknya Allah. Jadi dianggap Allah itu punya anak yang namanya Manah, rupanya kayak patung, dan mereka sembah. Itulah kebodohan yang terjadi pada mereka ketika itu. Ini yang saya ceritakan tadi, itu ada namanya pasar Ukas, ada namanya pasar Majinnah, ada yang namanya pasar Al-Majaz. Pasar-pasar ini di mana, Ustadz? Saya ingin tahu. Kalau saya umroh biar tahu, kalau saya haji biar tahu. Ya sudah tidak ada, Pak. Puing-puingnya sudah tidak ada. Dulu pasar Ukas itu adanya di lembah antara Mekah dan Taif. Ya. Pasarnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Zulqa'dah. Ini adalah pasar yang paling terkenal dan paling besar perdagangan seluruh Jazirah Arab.
orang berjual beli karya, maksudnya karya itu ya kerajinan tangan, termasuk juga kurma, termasuk juga syair dan lain sebagainya. Artinya pasar-pasar ini sangat terkenal dulu menurut orang-orang Arab, membuktikan bahwasannya mereka itu dikatakan jahiliyah bukan berarti idiot, pelongo-pelongo, tidak, akan tetapi dikatakan jahiliyah karena tidak mengenal penciptanya, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kepercayaan mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa la ya'uqa wa nasra wa qad adhallu katsira wa la tajidz zalimina illa dhalala. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Wat ini nama berhala, dan jangan pula Suwa nama berhala, Yahuth, Ya'uq dan Nasr. Lah ini kan nanti akan disebutkan juga di slide yang lain, di sini tidak kelihatan. Ada apa namanya tempat-tempat berhala yang mereka sembah itu. Itu semuanya tersebar luas penyembahan berhala, ya. Dan itu betul-betul menyesatkan dan mewarnai cara mereka beribadah. Jadi termasuk maraknya perdukunan, mengadu nasib dengan anak panah. Jadi mereka dulu, Pak, anak panah itu kan lancip seperti ini ujungnya. Jadi kalau ini menghadap ke barat misalkan pergi, kalau ujungnya yang menghadap ke barat tidak pergi, lempar seperti ini, jatuh. Ya sama dengan di Jawa itu, kalau pakai ini, pakai apa? Pakai kancing, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak. Tidak, gak sesuai dengan keinginannya, diundi lagi, pergi tidak, sampai pergi baru dia berangkat. Ini tidak beres, Pak, seperti itu. Budaya-budaya seperti itu, merasa sial melihat sesuatu, ya, ada burung gagak yang diartikan kematian, sama di Jawa pun seperti itu. Wah, ada kubu, ada tamu siapa nanti katanya. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu meyakini bahwasannya kalau ada binatang-binatang yang berterbangan, itu diartikan akan ada sesuatu yang terjadi. Padahal anak sekarang belajar coding itu yang nggak ada yang namanya ada gagak, ada kubu, karena mereka selalu takut kalau ada apa-apa bahwasannya itu adalah kode alam. Tidur, mimpi bajunya diambil temannya, katanya suaminya mau direbut orang lain. Ya, keyakinan-keyakinan seperti itu semarak dulu, Pak, di Jazirah Arab. Kenapa masih agak semarak di era kita sekarang? Ini jahiliyahnya kok enggak habis itu. Kemudian mereka dulu meyakini ada bahiro, ada saibah, ada wasilah, dan ada ham. Itu semuanya adalah nama-nama, ya, nama-nama sapi. Jadi seperti bahiro itu adalah sapi yang sudah senior, kemudian dibelah telinganya. Katanya sapi itu suci, tidak boleh dibeleh, tidak boleh dikorbankan, karena itu sapi dimiliki oleh patung-patung tadi. Jadi ada miripnya dengan masyarakat India. Masyarakat India itu kan sapi sampai pipisnya dibuat raup. Kok raup cuci muka?
nya ya Allah. Pokoknya sapi itu seakan-akan disucikan. Di zaman jahiliyah juga ada seperti itu. Ajaran dari mana? Ajaran dari Amru bin Luhai. Nenek moyangnya Bani Khuza'ah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil tatkala kita ini di masyarakat kita. Masyarakat punya budaya, masyarakat punya adat, boleh. Karena datangnya Islam ini bukan untuk menghapus adat, bukan untuk menghapus budaya dan melarangnya tidak. Tapi terhadap budaya, adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bagi kita yang sudah masuk Islam, ayo kita masuk Islam secara kafah. Tinggalkan budaya-budaya yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran. Terhadap budaya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya tetap kita lakukan, tidak ada masalah. Ayat-ayat seperti ini, ayat ini masih ada di dalam Al-Quran, memberikan kita edukasi bahwasanya di antara kehidupan orang-orang yang rusak di zaman jahiliyah itu seperti itu, mendewakan binatang, menganggap binatang itu suci, tidak boleh disembelih, bla 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 bla, banyak sekali. Artinya keyakinan sebagaimana diyakini mereka mengatakan bahwasannya ini semuanya adalah perintahnya Allah, ya, adanya bahaya rosai bawasila ini perintahnya Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan. Makanya dikatakan walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun, akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi mereka meyakini sapi yang seperti ini suci, tidak boleh disembelih karena membawa keberuntungan, membawa rejo. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal tidak. Allah tidak pernah memberikan keterangan seperti itu. Lah ini gambaran, di situ ada Ka'bah, berhala yang paling dekat ada Hubal, kemudian samping kanannya ada Lata, ada Uzza, kemudian ada Mana, ada Suwa. Artinya ini adalah berhala-berhala yang sangat besar, ya, yang diyakini oleh masyarakat Arab ketika itu sebagai tandingannya Allah, sekutunya Allah. Jadi mereka itu Pak, kalau mau bepergian, kalau mau bersedekah, mereka menyembelih binatang, entah sapi, entah kerbau, kemudian dipersembahkan kepada Hubal misalkan, kepada Lata misalkan. Bahkan mereka dahulu menjadikan darah hewan kurban, sebagian itu diusapkan ke Ka'bah, sebagian itu diusapkan ke patung-patung mereka, karena menurut mereka itu adalah sebuah peribadatan, sebuah penghormatan. Jadi dulu ya bau basin Pak. Kalau di masa-masa kurban itu, di masa-masa orang mau bersafar, itu banyak yang melakukan penyembelihan dan pengorbanan seperti itu. Iya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini semuanya ada patung-patungnya, dan ini semuanya sudah dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat tatkala penaklukan kota Mekah. Di antara budaya masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah ketika itu, banyaknya perpecahan dan peperangan di antara mereka. Mereka itu sangat mudah untuk dipecah belah. Dan budaya mereka menyelesaikan masalah itu apa Pak? Ya perang. Kalau di Indonesia ini ya tawuran. Ayo tawuran. Pokoknya bonek terus setiap hari itu pokoknya.
Maka kita jangan menjadi masyarakat yang mudah untuk dipecah belah, di kotak-kotak. Lihatlah tatkala kita terpecah belah, akhirnya kita ini tidak fokus untuk menjaga negara kita, untuk menjaga ekstensi agama kita. Kita dipecah belah, yang memecah belah memanfaatkan, mengeksplor sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kepemimpinan ataupun al-imarah, ya, kerajaan-kerajaan itu tidak peduli menggunakan mahkota, tidak ada mahkota. Yang penting mereka itu apa? Senang dirajakan. Ya makanya sampai sekarang itu sistemnya ya monarki kerajaan seperti itu. Masalah sosial di masyarakat Arab ketika itu yang sangat terkenal adalah perzinahan dan model pernikahan batil. Jadi orang dulu tidak punya media sosial untuk menawarkan tubuhnya. Para pelacur itu kalau punya rumah cukup dikasih kode, dikasih lampu, entah lampunya itu warna hijau, entah merah, itu menandakan dia sedang kosong. Jadi siapapun yang mampu untuk ke sana, yang ingin menikmati tubuhnya para pezina, ya datang. Artinya media marketingnya mereka dahulu pakai kode. Ya. Jadi mereka itu kalau sudah misalkan ya memang masyarakat Arab itu kebanyakan ketika itu tidak ada satu istri. Jadi kalau anak-anaknya itu melihat bapaknya meninggal, kemudian bapaknya itu punya gundik, punya istri-istri yang lainnya, itu mereka akan menikahi istri-istrinya bapaknya itu. Makanya dikatakan pernikahan yang batil. Entah anaknya menikahi istri bapaknya, bukan ibu kandungnya, tapi istri bapaknya yang lainnya, ataupun anak kandung laki-laki ini yang menjual istri-istri bapaknya. Alhamdulillah nggak ada seperti itu di zaman kita ini. Kemudian ada budaya pembunuhan bayi perempuan. Jadi orang Arab ketika itu kalau mempunyai anak kok perempuan dianggap apa? Entek-entek bondo. Ngabis-ngabisin makanan. Kalau menurut kita, budaya mereka itu berperang, maka kalau punya anak perempuan dianggap ini tidak bisa diajak berperang. Sehingga lebih baik dibunuh. Sampai ada yang seperti itu. Dan di masyarakat kita kan masih ada Pak, orang yang membuang anak itu. Bahkan lebih parah, tidak laki, tidak perempuan ya dibuang. Menggugurkan anak karena tidak pengen punya anak. Kemudian ada yang menjual anaknya. Kalau masyarakat dahulu di zaman di Jazirah Arab, masyarakat jahiliyah, membunuh anak alasannya anak perempuan ini habis-habisin makanan, artinya mereka berkeyakinan ini tidak membawa keberuntungan. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Masyarakat Arab, jangan kau membunuh anak-anak perempuanmu karena takut khasyata imlak, karena kamu takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki mereka dan memberikan rezekimu. Nah, maka kalau ada orang tua yang takut punya anak banyak, takut nanti nggak bisa ngasih makan, itu mirip-mirip jahiliyah. Sama dengan pemuda-pemuda yang sudah mampu untuk menikah tapi
Tidak mau menikah, takut engkau bagaimana kehidupan. Ada pemuda di sini, ada yang belum menikah Pak? Imam kita sudah menikah kayaknya. Nah, ini. Jangan sampai belum menikah itu karena takut apa? Tidak bisa menjamin kehidupan. Yang menjamin kehidupan anak kita, istri kita, orang tua dan keluarga besar kita ke depan itu Allah. Maka Pak Imam kalau sudah punya calon, ya disegerakan. Bisa dicarikan. Ya jenengan yang nyarikan. Bagus. Kalau minta dicarikan itu bagus, berarti tidak mau pacaran. Nek golek dhewe iki, Pak. Aku wis duwe ustaz papat ngono misalnya. Jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nanti kalau tidak dikasih ruang pertanyaan katanya, wah Ustaz ngaji awak dhewe dicekok. Iya. Monggo Bapak Ibu. Bismillah. Nggih. Gimana Pak? Kurang jelas. Iya, karena Nabi Isa itu kan tidak diutus ke semua manusia. Diutusnya ke itulah. Nabi Musa diutus ke Bani Israel saja. Nabi-nabi yang lain diutus ke kaumnya. Nabi Syuaib diutus Nabi Syuaib siapa? Nabi Soleh diutus ke kaum Samud. Nabi Hud diutus ke kaum Ad. Kan nabi-nabi kaum-kaum khusus. Ya mungkin ada nabi kalau sekarang ya diutus ke Mendol Merisi, diutus kemana, diutus kemana. Tidak diutus untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Budaya untuk menterlantarkan anak yatim, untuk mengusir anak yatim, budaya Jazirah Arab, budaya jahiliyah. Tidak menasehatkan, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, itu sama budaya jahiliyah. Di masyarakat kita kan masih banyak yang ogah-ogahan pokoknya. Ya kalau jenengan berteman dengan orang-orang masjid seperti ini, pergaulannya aman. Tapi kalau jenengan keluar kemana-mana, ada masyarakat yang sangat-sangat jomplang, yang satu tidak bisa makan, yang satu kehidupannya terlalu wah. Artinya bekas-bekas jahiliyah ya masih banyak di era kita sekarang ini. Maka kita ini dituntut tatkala kita sudah berislam, artinya ayo kita menjauhkan diri kita, mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit jahiliyah, termasuk apa? Ini tidak mau memperhatikan anak yatim, suka menghardik anak yatim, ini jangan. Tidak peduli dengan keadaan sosial, jangan. Karena seorang muslim di antara tanda keimanannya adalah dilihat bagaimana care-nya,
bagaimana kepedulian orang itu terhadap sesamanya, terhadap orang yang ada di sekitarnya. Semakin orang itu peduli, menandakan kuatnya imannya. Sampai-sampai Rasulullah itu menggambarkan tanda lemahnya iman, adanya iman tapi lemah kalau orang itu masih peduli. Tatkala dia jalan, di atas jalan, oh ada paku, oh ada pecahan kaca yang bisa menjadikan orang itu terkena kakinya ataupun kempes bannya. Kalau orang itu masih peduli mengambil barang itu kemudian dia lemparkan, dia buang, masih ada tanda iman, dan itu tanda yang paling terakhir. Artinya kata para ulama, kepedulian kita terhadap keadaan sosial, terhadap lingkungan, itu juga menjadi pertanda bercokolnya iman kita pada badan kita ini. Sedikit ini yang dapat kita sampaikan. Kita berharap bisa meneruskan nyambung kajian kita ini di waktu yang akan mendatang, insya Allah. Kita berharap masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, keistiqomahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.